Deretan sponsor MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Apa saja? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. MotoGP Indonesia 2022 akan berlangsung 18 hingga 20 Maret mendatang di sirkuit Mandalika. Tercatat ada sekitar 15 perusahaan yang telah berkomitmen menjadi sponsor MotoGP Indonesia 2022. Di antaranya perusahaan tersebut ialah PT Pertamina untuk track naming rights serta PT Telkomsel Indonesia, PT Telekomunikasi Seluler, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Mandiri, PT PGN sebagai venue partner. Selanjutnya ada PT GoTo, Gojek Tokopedia, PT PP sebagai main sponsor, serta Aprilia Indonesia, Astra Honda Motor, JNT Express, PT Bank Tabungan Negara, TDR High Performance Technology, RCB, KYT Health sebagai sporting sponsor. ITDC Group telah memperkenalkan para sponsor tersebut dalam konferensi pers Mandalika GP Series di Mandalika GP Hub, Oval Atrium Epicentrum Walk, Jakarta. Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Resiko ITDC, Nugda Asadi, Direktur Pengembangan Bisnis ITDC, Emma Widyastuti, serta Wakil Direktur Utama MGPA Cahyadi Wanda dan perwakilan para sponsor Mandalika GP Series. Mandalika GP Series merupakan identitas resmi untuk semua event balap yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Kehadiran Mandalika GP Series bertujuan untuk semakin meneguhkan dan memperkuat brand image The Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas dengan konsep sport dan entertainment tourism destination. Direktur Keuangan Strategi dan Manajemen Resiko ITDC Nugda Asadi mengatakan, Mandalika GP Series adalah salah satu upaya ITDC Group dalam mewujudkan The Mandalika sebagai sport and entertainment tourism destination kelas dunia. Hal ini diperlukan guna meningkatkan country branding Indonesia di mata dunia serta memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan mempercepat pemulihan pariwisata lokal dan nasional di tengah pandemi. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh official sponsor atas dukungan bagi Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang, kata Nugda. Dirinya berharap kerjasama ini semakin menunjukkan bahwa event ini bukan hanya milik ITDC dan MGPA saja, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. ITDC dan MGPA menyambut semua pihak yang ingin berkolaborasi dalam menyukseskan event-event yang digelar di sirkuit Mandalika. Nugda berharap kerjasama antara ITDC dan MGPA dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat terus terjalin tidak hanya dalam spot event yang akan berlangsung di The Mandalika, melainkan juga untuk event-event lainnya sebagai upaya untuk memberikan multiplier effect yang luas untuk Indonesia. Logistik MotoGP Mandalika mulai datang, pengaspalan ulang sudah kelar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Logistik balap motor MotoGP Mandalika 2022 mulai berdatangan Rabu dini hari tadi 9 Maret 2022 di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Deputi CEO Mandalika Grand Prix Association Cahyadi mengabarkan kedatangan logistik tersebut. Beberapa sudah datang, kata Wanda kepada Tempo hari ini. Relation Manager Bandara Internasional Lombok, Angkasa Pura I, Arif Haryanto mengatakan, tahap pertama logistik yang datang diangkut Qatar Airways. Pesawat Boeing 777F itu mendarat pukul 00:58 waktu Indonesia Tengah, membawa 72.220 kg kargo, ujar Arif Haryanto kepada Tempo. Rencananya menyusul penerbangan QR 8062 tiba pukul
14.25 dan QR 8.000 pukul 19.15 WITA. Sedangkan 2 kali penerbangan logistik lainnya akan tiba pada Jumat 11 Maret 2022, yakni QR 8.872 pukul 3.10 dan QR 8.358 pukul 18.25. Sebelumnya, Wanda menjelaskan pengaspalan ulang sepanjang 1,2 km di lintasan sirkuit Mandalika, mulai dari tikungan 17 hingga tikungan 5 sudah selesai dilakukan. Adapun pekerjaan yang masih berlangsung adalah pemasangan tribun penonton MotoGP Mandalika untuk 50.000 orang khusus grandstand. Sedangkan penonton grand admission tanpa tempat sebanyak 10.000 orang. Setelah pengurangan penonton menjadi 60.000 orang, tersedia tiket MotoGP Mandalika VIP Hospitality Suite Premier Class 900 orang, VIP Hospitality Suite Deluxe Class 2.128 orang, Premium Grandstand 22.056 orang, Standar Grandstand 28.578 orang, serta General Admission 10.000 orang. Sementara itu, kantor staf presiden menyatakan sudah memastikan kesiapan seluruh fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika untuk menjamin kelancaran MotoGP Mandalika Indonesia 18 hingga 20 Maret 2022, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. MotoGP ini adalah awal saja. Kita manfaatkan proses persiapannya secara strategis untuk jangka panjang juga bagi pembangunan destinasi pariwisata super prioritas Mandalika, kata tenaga ahli utama KSP Helshen Siagian melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta. Menurut Helshen, KSP mengirim tim tenaga profesional untuk memastikan dan mengawal kelancaran fasilitas pendukung MotoGP Mandalika 2022. Pemerintah melalui KSP, kata Helshen, ingin mengawal agar ajang bergengsi internasional yang berpotensi besar membangkitkan pariwisata Indonesia ini berjalan lancar. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengecek kesiapan pengelolaan sampah saat ajang MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kesiapan ini sebagai upaya untuk menurunkan residu dan sampah yang dihasilkan dari ajang itu. Sambut MotoGP, penataan jalan bypass Bil ke Mandalika tahap awal tuntas 12 Maret. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan penataan kondisi landscape dan estetika jalan bypass dari Bandara Internasional Lombok menuju kawasan Mandalika bisa tuntas tahap awal pada 12 Maret 2022. Kemudian dilanjutkan sisa penanganannya hingga tahap akhir pada Oktober 2022. Basuki yang meninjau kesiapan akhir pembangunan infrastruktur dari simpang bandara hingga kawasan sekitar sirkuit Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa, 8 Maret 2022 mengatakan, penataan tahap awal itu untuk menyambut wisatawan yang akan menyaksikan gelaran MotoGP 18 hingga 20 Maret 2022. Tolong diperhatikan betul perkerasan di kedua sisi bahu jalan bypass Bil Mandalika. Segera dirapikan serta pastikan kualitasnya bagus dan tidak mudah rusak, kata dia dalam keterangannya Rabu 9 Maret 2022. Penataan jalan bypass Bil Mandalika sepanjang 17,3 km terbagi dalam 4 zona dengan progres keseluruhan saat ini mencapai 92,40%. Penataannya meliputi penanaman rumput dan pohon bougainville, tatebuya, ketapang kencana dan pule di median jalan, penghijauan di jalur lambat melalui penimbunan tanah, dan penghijauan di bukit sepanjang jalan bypass Bil Mandalika. Dilakukan juga pelebaran jalan Kota Keruak sepanjang 5,3 km dengan menambah jalur existing menjadi 4 lajur, pembuatan saluran drainase beton di tepi luar badan jalan, dan perbaikan alignment vertikal dan horizontal jalan existing. Pekerjaan pelebarannya terbagi dalam 3 segmen dengan progres keseluruhan saat ini mencapai 87,99%.
Selain itu, Kementerian PUPR juga menata koridor kawasan Mandalika, yakni penataan Bundaran Bil, Bundaran Sunggung, dan Plaza Parkir Sunggung, Bundaran Triputri, sementara segmen 2 Jalan Kuta Keruak yang terdiri dari gerbang dan Artwork Circuit, zona landmark Circuit, zona landmark Pertamina, zona landmark Main Event, dan zona landmark Lombok Progres 71,9%. Selain itu, Menteri Basuki juga menginstruksikan untuk mengedepankan estetika penghijauan dan penataan koridor jalan. Menurutnya, perlu ditambahkan tanaman agar lebih rimbun pada beberapa titik penghijauan di sepanjang jalan bypass hingga bundaran dan pintu masuk ke sirkuit MotoGP agar terlihat lebih estetik dan tidak monoton. Dukungan infrastruktur juga dilakukan dengan membangun sistem drainase kawasan yang terintegrasi dan drainase di dalam sirkuit Mandalika, serta kegiatan peningkatan kualitas hunian layak atau dikenal dengan bantuan stimulan perumahan swadaya menjadi homestay.